ulama dawuh ngeten. Kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Jadilah kamu orang yang selalu mencari untuk istiqomah, dan jangan sekali-kali kamu mencari untuk mendapatkan keramat. Sebab napa kok dinasihati ngoten? Sebab nafsu kita niki akan bergerak dan akan menuntut untuk memperoleh keramat niki. Nafsu kita mengajak ke sana. Padahal Gusti Allah justru menuntut kita untuk kita niki selamat. Mulane kita sibuk dengan sesuatu sing enek kaitane karo hakipun Gusti Allah. Iki luwih apik timbangane kita sibuk dengan perkawis sing merupakan kepentingan nafsu kita. Niki, jadi globale nggih niku wau sing kula aturaken di awal niku wau. Jadi lebih fokus, lebih tercurah perhatiane kita niki kangge neliti awake dhewe lan berusaha membersihkan diri kita niki saking segala macam aib, membersihkan diri kita niki saking penyakit-penyakit niki wau. Sebab selama wong niku isih enek penyakit saitik mawon di dalam hatinya, maka harapan untuk memperoleh pemberian Allah berupa makrifat atau wusul itu sangat jauh sekali. Sangat jauh. Makanya lebih patut kita itu mempersiapkan diri, membersihkan diri kita, sehingga ketika kita sudah bersih, maka layak untuk memperoleh pemberian Allah ingkang berupa makrifat niki wae. Niki kang dipun maksud wonten hikmah ke-41 niki. Mulane mengko wonten hikmah berikute niku dipun jelasaken malih. Ngeten. Lah lapo kita iku repot-repot berusaha ngilangi hijab kita. Wong padahal teng hikmah berikute dijelasne, Gusti Allah ki gak ana hijabe. Ora enek aling-alingi. Sing dihijab iku awakmu ngono lho. Awakmu sing enek hijabe. Lah hijabe apa ya termasuk kotoran ep niki wau iki sing marai dadi hijab. Mulai marai kita gak layak menerima pemberian Gusti Allah niku wau. Niku mangke nek dikaitne kalian hikmah ingkang berikute ngoten niku. Jadi hikmah berikutnya itu seolah-olah memberi alasan kenapa kita itu harus lebih fokus untuk mengoreksi data pribadi kita dibanding kita niki berusaha untuk menghilangkan hijab saking awake kita. Hijab yang menutup diri dan menutup alam gaib. Tasyawufuka ilama butina fika minal uyubi khairun min tasyawufika ilama hujiba anka minal uyub. Usaha kamu untuk menyingkap aib yang tersembunyi dalam diri kamu itu lebih baik daripada usaha kamu untuk membuka tirai gaib dari kamu. Hikmah 41 ini merupakan permulaan pembahasan pada bab ketiga. Dalam hikmah ini menguraikan tentang pentingnya mengoreksi diri sendiri dari segala penyakit yang tersembunyi. Langkah ini lebih penting daripada berupaya menyingkap rahasia alam gaib yang tersembunyi dari dirinya. Usaha untuk menyingkap rahasia yang ada pada diri sendiri yang berupa berbagai aib, menelitinya dan berusaha membersihkannya itu lebih utama daripada usaha menyingkap hijab yang menyembunyikan rahasia kegaiban dari dirinya. Sebab usaha menyingkap aib pada diri sendiri bisa menjadi sebab hidupnya hati yang akan menjadi sebab kehidupan abadi dan nikmat yang langgeng. Nah, maksudnya nikmat yang langgeng niku berupa makrifat niku. Niku sing maksudnya nikmat sing langgeng. Sedangkan memperhatikan rahasia kegaiban itu merupakan sikap yang berlebihan. Jadi dia justru malah hanya menghambur-hamburkan waktu, menghamburkan tenaga untuk hal yang tidak ada pentingnya.
Bahkan bisa berakibat hancurnya diri sendiri. Hancurnya seperti ini, seperti dia akhirnya justru memiliki sifat sombong dan merasa memiliki kelebihan daripada manusia lain. Misalnya ketika dia itu sudah sampai pada mendapatkan keramat misalnya, akhirnya dengan keramat yang dimiliki bisa jadi memunculkan kesombongan pada diri kita. Bisa jadi dengan itu kita merasa kita itu lebih mulia, lebih istimewa daripada orang-orang lain. Dalam kalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah nanti disebutkan, barang siapa melihat rahasia orang lain sementara dia tidak memiliki rasa kasih sayang Tuhan, maka itu akan menjadi fitnah dan penyebab yang menjerumuskannya pada kehancuran. Niki mangke hikmah wonten wingking akan disampaikan kados dawuh niki wau. Jadi kadang kita niku diberi memiliki kemampuan sehingga roh rahasia-rahasiane wong liya niku ngerti. Bahkan apa yang terjadi nanti kita tahu. Nah, ketika kita sudah memiliki seperti ini bisa jadi malah menjadi fitnah kalau kita tidak punya rasa kasih sayang, dan bahkan ini bisa menghancurkan kita. Kados keterangan teng Injil wau. Yang ada pada diri sendiri seperti iri, dengki. Yang ada pada diri sendiri itu seperti iri dengki, sombong, senang memperoleh pangkat, mementingkan tentang rezeki, khawatir fakir, mencari kedudukan istimewa dan lain sebagainya. Itu merupakan F. Sedangkan rahasia kegaiban itu seperti melihat rahasia orang lain, melihat takdir yang akan terjadi di masa mendatang, melihat rahasia tauhid yang rumit sebelum menjadi ahlinya dan lain-lain. Niku sing alam gaib yang tersembunyi dari kita. Aib pada diri sendiri itu ada 3 macam. 1, aib nafsu. 2, aib hati. Yang ketiga, aib roh atau rohani. Aib nafsu berkaitan dengan kesenangan jasmani. Ini biasanya aib nafsu itu hubungannya karo jasmania. Seperti makanan enak, minuman yang enak, pakaian yang enak, kendaraan yang nyaman, rumah yang nyaman, pasangan yang menarik dan lain-lain. Itu semua adalah merupakan aib nafsu. Sedangkan aib hati berkaitan dengan kesenangan hati, seperti senang mendapat pangkat, kemuliaan, kesombongan, iri dengki, menyimpan perasaan buruk dalam hati, senang memperoleh kedudukan dan keistimewaan dan lain sebagainya. Sementara aib ruh atau aib rohani itu berkaitan dengan kepentingan batin, seperti memperoleh kekeramatan dan mendapat makom yang tinggi, atau mendapat istana di surga, mendapat bidadari di surga dan sebagainya. Nah, itu semua adalah aib rohani, aib batin, aib rohani. Ini juga bagi orang yang suluk tidak layak ini. Ini merupakan cacat dan ini harus dihilangkan. Ini bagi orang-orang yang suluk. Tapi untuk kalangan awam niki mboten masalah, tasik mboten masalah. Tapi bagi orang-orang khusus niki merupakan masalah besar. Jadi koyok misale kepingin swargane Gusti Allah, kepingin diparingi widodari, pengen diselametne saka neraka. Itu semua adalah merupakan kepentingan yang berhubungan dengan rohani, dengan roh tadi. Mulane pernah dicontohkan oleh seorang wali perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah menyatakan, "Ya Allah, saya beribadah kepadamu
bukan karena saya takut pada nerakamu, bukan karena saya ingin mendapat surgamu. Nah, niku itu baru sebenarnya sikap orang yang suluk, harus begitu. Makanya niki termasuk app yang seperti ini. Nah, ketertarikan murid pada hal yang seperti ini, kados wau teng hikam dipun sebut ya, ketertarikan murid pada hal yang seperti ini bisa merusak pengabdiannya kepada Allah, bisa menghalanginya untuk menunaikan hak-hak Allah dengan sempurna. Nah, sekira kita mengamati kalam-kalam hikmah yang telah diuraikan terlebih dahulu, kita akan menemukan bahwa suasana yang terbaik dan kurang baik seringkali bersandingan. Kita akan lebih cenderung untuk melihat pada suasana yang terbaik dan mengarahkan usaha kita menuju ke arahnya. Tetapi kita tidak terlepas dari sifat jahil dan tergesa-gesa. Kita mudah keliru dalam memilih jalan serta tidak sabar menanti hasil yang baik. Sebelum kita menyeleweng lebih jauh, hikmah 41 ini memberi teguran dan petunjuk jalan yang betul. Kita tidak seharusnya hanya asyik memandang kepada mereka yang dipilih untuk sampai kepada Allah dan dibukakan kepada mereka tabir yang menutup segala kegaiban. Walaupun kita terpesona dengan pencapaian yang telah mereka peroleh, kita tidak sepatutnya mengarahkan semangat dan usaha gigih untuk mencapai keadaan yang sempurna sebagaimana orang-orang yang kita amati di bawah. Sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian ahli tarekat mengarahkan amal ibadah dan zikir untuk tujuan menyingkap tabir gaib. Beberapa jenis zikir diamalkan untuk memecahkan hijab-hijab tertentu. Zikir secara demikian tidak mengantarkan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi nek wong zikir niku ben kebuka alam malakut, ben kebuka rahasia-rahasia Allah. Kok ngoten niku, maka dia tidak akan pernah bisa wusul. Setelah mereka banyak berzikir, namun hati mereka masih merasa jauh dari Tuhan, maka mereka mulai merasa berputus asa dan timbullah keraguan di dalam hatinya. Keadaan yang demikian terjadi pada orang yang menjadikan zikir sebagai alat untuk memperoleh kedudukan. Ada pula yang menjadikan zikir sebagai alat untuk memperoleh kekeramatan. Di tengah jalan mereka mendapat tarikan khodam, lalu dibawa ke alam khodam. Mereka terpesona dengan berbagai keanehan hingga mereka lupa kepada Allah yang menjadi maksud dan tujuan utama. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah, tetapi meminta kepada khodam. Dinding antara mereka dengan tauhid yang hakiki justru bertambah tebal. Kalam hikmah di atas menarik orang yang baru dalam perjalanan supaya menapakkan kaki pada landasan yang betul, yaitu dengan memperhatikan pada diri sendiri, meneliti seluruh aib diri sendiri dan membetulkannya sesuai dengan firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri sendiri, maka apa kamu tidak memperhatikannya? Ungkapan yang populer di kalangan ahli tasawuf adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenali dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya, dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka sirnalah jasadnya. Maka konsentrasi awal adalah pada diri sendiri ini, mengamati diri sendiri niki awalnya. Usaha menyingkap kegaiban yang menyelimuti diri sendiri adalah sebaik-baik pekerjaan untuk mencapai tujuan. Kenalilah keaslian diri sendiri yang suci murni. Ia tidak dapat mengeluarkan cahayanya karena ditutup oleh aib dan kotoran yang melekat di hati. Arahkan usaha dan perhatian untuk mencari aib dan kotoran tersebut agar dapat dihapus dan dibersihkan.
Apabila kulit yang membalut keaslian itu sudah terbuang, barulah diri kita dapat memancarkan sinarnya. Allah adalah nur bagi langit dan bumi. Apabila nurullah memancar dari hadirat al-ilahi dan bertemu dengan nurullah yang memancar dari lubuk hati nurani hamba, maka terjadilah pertemuan nurullah di atas dengan nurullah yang ada di hati. Dari bawah kados disalahkan ayat niki, nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya di atas cahaya, artinya cahaya yang berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hamba menyaksikan ketuhanan Allah dan Allah menyaksikan pengabdian hamba. Inilah makom musyahadah. Sekiranya kita mau mencapai makom ini, berusahalah menyucikan diri sendiri, kemudian berserah terus kepada Allah. Kuncinya ialah firman Allah, qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nah, ini pengertian dalam konteks tasawuf, pengertian dalam konteks ahli makrifat. Dalam ayat ini ngeten, hadapkanlah dirimu kepada Allah. Setelah itu biarkan mereka dan jangan ikut-ikut bersama mereka yang asik dengan permainannya. Wes pokoknya madhep mawon nang Gusti Allah. Gini kusin dimaksud nih. Jadi setelah hati kita itu kita resiki, sudah bersih, barniku pasrahno kena Gusti Allah. Pasrahno sing bulat, pasrahno sing total. Hanya orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah bisa berkata, Allah yang berkuasa, Allah yang mengetahui, Allah itu dan Allah ini. Jadi orang yang wis pasrah tenan Gusti Allah, iki sing lagi iso ngrasakne tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah niku. Allah segala-galanya. Kemudian mereka berpegang teguh dengan pengakuan itu dan tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi. Allah menyambut para hamba yang demikian dengan firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, surga dalam ayat ini menurut konteks tasawufnya adalah surga dunia, yaitu berupa makrifat kepada Allah. Itu lebih mulia, lebih menyenangkan daripada surga besok tengah akhirat. Lebih nyenang nih ibu. Jalan untuk mencapai keteguhan hati adalah dengan berserah diri kepada Allah. Keteguhan hati membawa seseorang kepada surga semasa hidupnya. Surga ini dinamakan makrifat dan ia lebih indah daripada surga akhirat. Karena surga akhirat adalah makhluk, sedangkan surga makrifat adalah empunya surga akhirat, pemilik surga akhirat. Jika surga akhirat itu sangat indah dan sangat sejahtera, maka empunya surga itu maha indah dan maha sejahtera. Apalah arti keindahan di sisi pemilik yang melahirkan keindahan? Semua keindahan adalah pancaran keindahannya. Inilah nikmat yang Allah sediakan untuk hambanya yang sanggup terjun ke dalam dirinya sendiri dan melupakan yang lain-lainnya. Tidak mengejar kemuliaan duniawi dan ukhrawi, tidak mencari kasyaf dan kekeramatan, tidak menuntut sesuatu apapun kecuali menyerahkan segala-galanya kepada Allah dan ridho dengan semua keputusannya.
Niki hikmah ke-41 niki merupakan landasan yang harus ditempuh kalian yang ingkang suluk, harus dilandaskan yang seperti ini. Sebab kalau landasannya keliru, maka dia nanti akan hilang arah, dia nanti akan tersesat, justru dia nanti akan sampai pada kehancuran, boten dugi dateng tujuan yang semestinya nggih menika usul dhateng ngersanipun Gusti Allah. Monggo sing badhe tanglet